وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Selamat datang di video kami yang kali ini kita akan membahas tentang penyakit metafisik yang ketiga, yaitu al-massu. Apa itu al-massu? Secara bahasa, al-massu ini artinya massul jinni lil insan, yaitu gangguan dari jin terhadap manusia. Adapun secara istilah disebutkan oleh Syekh Turki bin Muhammad Zaid hafizahullah, adiyatul jinni lil insani min khariji jasadihi aw min dakhilihi aw minhuma ma'an wa huwa a'ammu minas sar', yaitu gangguan yang dilakukan oleh segolongan jin terhadap manusia, baik dari dalam jasad manusia itu, artinya sudah masuk jinnya, atau dari luarnya, atau bisa jadi dari keduanya, dari luar dan juga dari dalam. Maka ini lebih umum dibandingkan kesurupan. Jadi al-massu ini lebih umum dibandingkan kesurupan. Kalau kesurupan kan dari dalam saja gangguannya, sedangkan al-massu ini bisa dari dalam, bisa dari luar, bahkan bisa dari keduanya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu terkena penyakit al-massu atau gangguan jin? Ada beberapa tandanya, di antaranya yang pertama, taghayyuru mafaji'i minal hubbi ilal karahiyah. Perubahan yang secara tiba-tiba kondisi seseorang yang tadinya cinta berubah menjadi benci. Wa minas sihah ilal marad. Dari sakit tiba-tiba, dari sehat tiba-tiba sakit. Wa minal ibadah ilal maksiyah, yang tadinya rajin ibadah, soleh, taat, tiba-tiba dia menjadi pecandu maksiat. Wa minal farh was surur ilal husni wad dhik, yang tadinya senang, bahagia, ceria, berubah menjadi orang yang sedih, ya, sempit dadanya, ya, suka galau dan yang sebagainya. Wa minal hilmi ilal ghadab, yang tadinya orangnya lembut menjadi orang yang suka pemarah. Kemudian ciri selanjutnya, yakunu fil ghalib sari'ul ghadab wal infial. Ya, mayoritasnya dia itu orangnya suka cepat marah dan suka cepat frustasi, ya, gampang emosi, ya. Kemudian ciri selanjutnya, tasdadul halah au yang takilul marad indal kirah au ba'daha. Bertambahnya kondisi yang kita sebutkan di ciri-ciri sebelumnya tadi ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah ataupun setelahnya. Dan dia ketika dibacakan atau setelah dibacakan itu penyakitnya berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, dari kepala ke dada, dari dada ke perut, tiba-tiba ke punggung, kemudian ke pundak. Maka ini ciri-ciri ada gangguan jin di sana. Kemudian ciri selanjutnya, yatasarraf tasarrufat la iradiyah wa ghaliban yandamu ala ma fa'al. Dia suka bertindak dengan tindakan-tindakan di luar keinginannya. Dan seringnya dia akan menyesal dengan penyesalan yang begitu dalam terhadap apa yang telah dia kerjakan. Karena yang dia kerjakan tadi bukan keinginannya gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya, yas'urur rajulu bi alamin asfalad dhahr. Seseorang merasakan sakit yang begitu menyerikan, ya. Nyeri sekali di asfalad dhahr, daerah tulang ekor, ya. Dan ciri selanjutnya al-buka inda sima'il Qur'an. Suka menangis ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan biasanya ketika kita tanya, kenapa kok nangis? Maka dia akan menjawab, enggak tahu kenapa saya tiba-tiba menangis, itu enggak tahu. Ciri selanjutnya, al-istislam lin naumi indal qiraah. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, biasanya dia tertidur, ya. Banyak menguap, setelah itu tiba-tiba tertidur. Kemudian ciri selanjutnya, qatadhar tasannujat. Terkadang nampak ada kedutan-kedutan di bagian tubuh tertentu, atau bahkan pada kondisi yang lebih parahnya dia kejang seperti orang ayan, ya. Wala siyama fil atraf, ya, yang
paling seringnya itu di bagian kepala, kaki dan tangan, ya. Wa 'alal ainain, ya, dan juga di bagian kedua mata. Kemudian bagaimana pencegahan dari terjadinya gangguan setan baik dari dalam maupun luar ini? Maka caranya adalah sama dengan dua penyakit metafisik yang sebelumnya, yaitu sihir dan juga ain. Yang pertama adalah hendaknya seseorang al-qiyam bijamil wajiban, mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Wa tarku jamil muharramat wa taubah inda jami sayyi'at, dan juga hendaknya dia meninggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia bertobat kalau sudah terlanjur dia mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian pencegahan yang kedua adalah tahassun bid-da'awat wa ta'awudat wal adkar al-masyru'ah. Hendaknya seseorang membentengi dirinya dengan doa-doa, kemudian dengan ta'awudat, ayat-ayat perlindungan seperti 3 kul, ayat kursi dan yang lainnya. Kemudian juga hendaknya dia membaca zikir-zikir yang disyariatkan, terutama zikir pagi dan petang, ya. Kalau bisa seluruhnya dibaca di zikir pagi dan petang itu. Lalu bagi mereka yang sudah terlanjur kena, bahkan telah masuk ke dalam jasadnya, bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, caranya adalah dengan al-adhan fi udunil mamsus li'anna syayatin tafiru min dzalik. Hendaknya seseorang dikumandangkan adzan. Bagi orang yang sudah terkena itu dikumandangkan adzan di dekat telinganya, ya, agar syaitan-syaitan itu lari, ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut bahkan ketika mereka mendengarkan suara adzan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di nomor hadis 574. Baik. Cara yang kedua untuk mengobati penyakit al-massu atau kesurupan ini adalah dengan melakukan ruqyah asy'ariyah. Apa kriteria dari suatu ruqyah itu disyariatkan atau diperbolehkan dalam agama kita? Ada setidaknya 7 poin bahwasanya ruqyah itu dikatakan syariah. Yang pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Qur'an atau doa yang disyariatkan atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan, meskipun itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti kita, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkannya, ya Allah hilangkan penyakitnya. Ini termasuk ruqyah syariah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab, kecuali jika tidak mampu menggunakannya, maka boleh menggunakan bahasa kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak bergantung pada ruqyah, karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh ataupun tidak, ya. Jadi ibaratnya ruqyah ini adalah sebuah obat. Obat kadang bisa menyembuhkan, kadang tidak. Maka hendaknya kita tidak bergantung kepada ruqyah, apalagi sama peruqyahnya. Hendaknya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ruqyah ini bentuk usaha, sebab untuk bisa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit yang kita derita. Kemudian yang keempat, isi ruqyah jelas maknanya, ya. Terkadang seseorang mengucapkan qomat kamit, ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak dipahami, maka ini tidak disebut dengan ruqyah syariah. Kemudian yang kelima, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah, seperti meminta kepada jin, ya, minta kepada malaikat, minta kepada nabi, ya. Maka ini termasuk kesyirikan. Kemudian yang keenam, tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan, hinaan, cacian dan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, tidak mensyaratkan orang yang diruqyah mesti dalam kondisi yang aneh, seperti harus dalam keadaan junub, ya, harus berada di kuburan, ya, atau mesti dalam keadaan najis dan yang lain sebagainya. Ya, kriteria ini disebutkan dalam kitab Fatawal Ulama fi Ilajus Syihr wal Mas wal Ain wal Jan di halaman 310. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dari bahaya penyakit al-massu ini dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.